Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriani Syafitri dengan NIM H5012121009. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan terkait instrumen variabel menggunakan RStudio. Oke. Aku akan ngejelasin dikit terkait instrumen variabel, di mana instrumen variabel ini digunakan untuk memecahkan masalah endogenitas, yaitu ketika variabel independen berkorelasi dengan error yang menyebabkan hasil regresi OLS jadi bias dan tidak konsisten. Seperti itu. Nah, instrumen variabel ini menggunakan variabel tambahan atau instrumen untuk mengatasi masalah karena OLS tidak valid. Jadi, jika terdapat endogenitas dalam data, seperti misalkan saat ini variabel saya yaitu eh, suku bunga dan juga nilai tukar dicurigai endogen, sehingga dibutuhkan variabel yang relevan yang dapat mempengaruhi variabel endogen tetapi tidak langsung berkorelasi dengan variabel dependen, seperti itu. Mungkin langsung aja ya teman-teman, kita ke uji cobanya. Pertama, ini di sini aku sudah menyiapkan R script-nya teman-teman. Nah, sekarang kita bisa langsung import data kita, data aku, kita ke import dataset, lalu kita bisa cari data kita. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman. Nah, di sini inflasi ini data yaitu variabel dependennya. Nah, untuk nilai tukar dan juga suku bunga ini itu adalah variabel independennya atau variabel endogennya. Nah, untuk harga minyak ini merupakan instrumen variabelnya seperti itu. Nah, data ini aku dapetin, teman-teman bisa cari datanya di Bank Indonesia ya teman-teman. Gitu. Nah, ini aku mau ganti nama datanya dulu biar gampang. Aku tulis data aja ya teman-teman. Ini bisa langsung diimpor. Nah, ini data kita ya teman-teman. Kita balik lagi ke R script-nya. Sebelum kita melakukan eh, pengerjaan dari rumus-rumus tersebut, kita bisa install dulu package-nya teman-teman. Ada AR dan juga sistem feed gitu. Nah, teman-teman bisa langsung search ada di sini AR. Ini aku udah checklist ya teman-teman. AR dan juga sistem feed. Sistem feed. Nih, aku juga udah checklist. Jadi kalau misalkan emang teman-teman belum ada, teman-teman bisa install di package ini ya teman-teman. Klik di bagian sini. Tinggal ditulis gitu. Oke. Karena tadi kita udah menginput data kita, lalu kita akan melihat struktur data kita ya teman-teman. Ini dengan rumusnya itu adalah str dalam kurung data. Bisa langsung di run aja. Oke. Nah, ini bisa di teman-teman lihat di konsol sini teman-teman, data kita, data aku inflasinya semua datanya itu udah numerik. Berarti udah aman, bisa kita langsung lanjut untuk mendefine atau menentukan variabel ya teman-teman. Jadi di sini tuh kita akan melakukan eh, mode regresi OLS ya teman-teman dari data kita. Nah, ini adalah rumusnya teman-teman, yaitu dependent variable, terus tanda seperti ini, lalu variabel endogennya ditambah variabel eksogennya ya teman-teman, atau independent variable. Nah, jadi seperti yang udah aku jelasin bahwasanya dependent variable aku itu adalah inflasi, lalu variabel endogen aku adalah suku bunga dan juga nilai tukar seperti itu. Nah, di OLS ini tuh belum dimasukkan instrumen variabelnya. Jadi kita hanya menggunakan variabel dependent variabel dan juga variabel endogen dan eksogen seperti itu ya teman-teman. Nah, ini bisa langsung di eh, kita blok dan langsung bisa kita run. Nah, di sini udah keluar ya teman-teman hasilnya dari yang regresi OLS ini. Nah, bisa dilihat bahwasannya di sini variabel endogennya itu signifikan untuk yang suku bunga ya teman-teman karena kurang dari 0,05. Dan untuk nilai tukar itu tidak signifikan karena lebih dari
0,05. Sekarang mungkin kita lanjut untuk melihat nilai koefisiennya teman-teman. Dengan rumus kita itu tuh tadi model yang pertama kita tulisnya dengan LM1 gitu. Makanya ini untuk melihat koefisiennya LM1 terus lambang dolar terus koefisien. Kita klik run. Nah, bisa dilihat nih teman-teman. Nah, itu kita juga bisa lihat dari nilai adjust R square-nya, lalu juga multiple R square, standar error, p-value-nya. Ini tuh dalam nilai koefisien itu bisa dijelaskan kalau misalkan t-value-nya itu kurang dari 0,05, maka itu tuh dikatakan aman. Atau misalkan kenapa aman, itu tuh tandanya dia itu tidak memiliki korelasi yang kuat terhadap error gitu. Jadi kalau misalkan dia lebih dari 0,05 t-value-nya, maka semua variabel kita itu jadi ada korelasi yang kuat di luar model gitu. Nah, makanya kita harus menggunakan instrumen variabel agar hasilnya nggak bias kayak gitu. Kalau misalkan eh, t-value-nya itu lebih dari 0,05 gitu. Nah, karena di sini nilai t-statnya nggak ada, kita bisa lihat dari p-value-nya nih teman-teman. Nah, ini kan signifikan ya. Maka bisa dibilang korelasinya itu korelasinya itu bukan korelasi yang kuat seperti itu. Jadi ini termasuk aman gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba dengan eh, estimasi model TSLS ya teman-teman. Nah, TSLS di sini tuh untuk mengatasi masalah endogenitas variabel yang disebabkan adanya independen variabel, yaitu si nilai tukar dan juga suku bunga ini yang berkorelasi dengan error. Jadi ada tambahan nih teman-teman untuk TSLS ini karena kan kita untuk mengurangi bias gitu ya. Jadi kita harus memasukkan instrumen variabelnya. Nah, di sini instrumen variabel aku adalah harga minyak seperti itu. Nah, ini bisa langsung kita blok ya teman-teman. Ini rumusnya. Jadi untuk yang TSLS ini aku nama modelnya itu adalah LM2 dan ini adalah instrumen variabel regresi. Ini rumusnya teman-teman. Nah, ini bisa langsung di-run. Oke, bisa kita lihat nih di sini p-value-nya di bagian sini nih nggak ada yang signifikan ya teman-teman. Lalu sekarang kita akan coba cek lagi nilai koefisiennya untuk yang TSLS ini. Nah, untuk penjelasan itu sama teman-teman. Kalau misalkan t-value-nya kayak yang tadi OLS, kalau misalkan t-value-nya kurang dari 0,05, maka itu tuh bisa dikatakan aman gitu. Kalau misalkan tandanya aman itu ketika itu tuh ada korelasi. Jadi tuh maaf teman-teman, jadi tuh intinya kalau misalkan t-value-nya kurang dari 0,05 yang tadi aku jelaskan di OLS, maka hasilnya aman. Tapi kalau misalkan lebih dari 0,05, itu berarti tandanya ada korelasi yang kuat antara variabel di luar model tersebut seperti itu. Nah, jadi bisa disimpulkan sampai saat ini kalau misalkan yang OLS itu lebih baik karena itu salah satunya tadi ini tuh sekarang udah nggak ada yang signifikan ya teman-teman. Kalau yang tadi itu di awal di OLS tuh masih ada yang signifikan juga kan. Nah, jadi yang OLS itu bisa lebih baik karena ada signifikan dan yang dimana tandanya itu nggak ada korelasi yang kuat antara variabel, sedangkan si TSLS ini ada korelasi kuat sesama variabelnya gitu. Nah, karena tadi kita udah lihat ya teman-teman nilai koefisien di keduanya di antara OLS dan TSLS bisa kita compare nih bahwa hasil koefisien yang negatif ini nih itu tuh hasilnya negatif terhadap endogen variabel. Jadi bisa jadi tuh standar errornya lebih besar dibandingkan OLS. Sehingga menambah kemungkinan adanya ketidakpastian dalam data ini gitu. Jadi kalau bisa kita lihat nih, nilainya itu standar error itu bisa jadi si TSLS ini tuh lebih besar. Ini bisa kita buktiin ya teman-teman. Di sini kan di TSLS ini tuh di nilainya 2,43, sedangkan yang pertama itu adalah di 1322. Jadi bisa kita simpulkan lebih bisa jadi ini lebih baik model yang OLS seperti itu karena bisa jadi di TSLS ini tuh terdapat
eh, koefisiennya negatif gitu. Jadi intinya hasilnya itu negatif terhadap endogen variabel. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selain kita lihat dari nilai koefisiennya, kita juga bisa lihat dari nilai F-stat-nya. Nah, ini kita bisa langsung coba ya teman-teman untuk lihat nilai F-stat dari yang model pertama dan juga model kedua. Nah, kita bisa lihat di sini kalau misalkan hasilnya tuh nol atau artinya itu nggak tersedia. Jadi tuh kita bisa lanjut pakai rumus gitu. Karena kalau misalkan kita kayak gini doang tuh tandanya tidak tersedia. Jadi kita harus coba masukin dengan rumusnya teman-teman. Dengan melakukan dengan rumus seperti ini nih. Kita masukin model yang pertama dengan linear hipotesisnya yang dengan si model kedua. Ini bisa langsung kita blok saran. Oke. Nah, di sini di bagian summary dari F-stat itu value-nya adalah di 7,865 ya teman-teman. Berarti modelnya ini cukup fit seperti itu. Dan uji linearnya C-square-nya ini signifikan ya teman-teman karena kurang dari 0,05 yang dimana artinya variabel independen yaitu si nilai tukar dan juga suku bunga itu berkontribusi untuk menjelaskan inflasi seperti itu variabel terikatnya. Nah, selanjutnya kita bakal mendeteksi endogenitas atau menguji variabel melalui Hausmann test dan Sargan test seperti itu. Dengan rumusnya seperti ini ya teman-teman. Bisa kita blok lalu kita klik run. Oke, kita bisa lihat di bagian diagnostik tes ini. Nah, weak instrumennya ini kan tidak signifikan ya teman-teman karena lebih dari 0,5. Berarti itu artinya instrumen variabel ini atau harga minyak nggak cukup kuat sebagai instrumen variabel seperti itu. Karena nilai dari P value ini juga tidak signifikan. Nah, untuk nilai Hausmann ini kan juga tidak signifikan ya. Jadi artinya nggak ada bukti yang kuat bahwa harga minyak itu endogenitas, melainkan eh, harga minyak ini itu adalah eksogenitas seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari aku terkait instrumen variabel. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau penyampaian yang kurang dimengerti. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik terkait apa yang aku jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.